32 1915. Saya dari kelas KKT 1, Konseling Karir dan Industri. Saya akan menjelaskan mengenai teori perkembangan Donald Super. Mari kita lihat di video selanjutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Setelah saya tadi menjelaskan tentang teori perkembangan karir dari Ginsberg, maka sekarang saya akan membenarkan teori perkembangan karir Donald Super. Definisi teori perkembangan Donald Super yaitu teori perkembangan karir menurut Donald Super. Dasarnya adalah perwujudan dari konsep diri dari individu. Jadi pada teori perkembangan Donald Super ini hanya berfokus pada pertumbuhan dan arah dari sejumlah persoalan karir individu sepanjang rentan hidupnya. Jadi teori ini menekankan pada konsep diri atau gambaran diri sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan yang akan dipegang nantinya. Tujuan teori perkembangan karir Donald Super yaitu mengenalkan individu pada perencanaan karir menurut Super. Perencanaan karir adalah serangkaian pekerjaan, jabatan, dan kedudukan yang mengarah pada dunia kerja dan menyusun program kerja di masa mendatang guna menyiapkan tujuan karir dan informasi tentang dunia kerja. Manfaat teori perkembangan karir Donald Super. Pada perkembangan karir ini, manfaatnya adalah mempertimbangkan bahwa individu berubah dari waktu ke waktu. Selain itu, dapat membantu siswa untuk memperjelas konsep dirinya mereka. Kemudian, manfaat yang lain yaitu mewujudkan konsep diri dalam suatu bidang yang paling diinginkan untuk bisa mengekspresikan diri sendiri dan juga berkaitan dengan pilihan terhadap peran yang dimiliki. Tersedianya kesempatan untuk mengambil keputusan sepanjang hidup serta dapat mengetahui tahap perkembangan karir dengan jelas. Kemudian tahap perkembangan karir Donald Super. Jadi ini bisa digambarkan di sini yaitu berupa Life Career Rainbow by Donald H. Super. Jadi bisa dilihat di sini ya, seperti berbentuk pelangi. Jadi berupa life roles dari dia child, student, leisure, citizen, worker, parent, spouse, dan homemaker. Dan juga di sini dijelaskan dari age-nya berupa tahapan-tahapan yang akan saya selanjutnya jelaskan ini. Jadi di Life Career Rainbow ini mempunyai 5 tahapan yaitu fase pertumbuhan atau growth terjadi pada usia 4-13 tahun. Ini pada fase kebutuhan dan mereka juga lebih menggunakan fantasi mereka serta mulai berorientasi pada masa depan. Jadi yaitu seperti yang sudah dijelaskan pada teori perkembangan Ginsberg tadi. Mereka melihat ini tuh berdasarkan apa yang mereka inginkan saja, jadi masih belum berupa sesuatu yang realistis. Kemudian yang kedua di fase exploration, yaitu sekitar terjadi pada umur 14-24 tahun. Jadi penggalian sosial itu sesuai dirinya maupun dunia luar. Jadi mereka mulai mencari-cari perkiraan apa saja sih yang cocok buat dia dilihat dari dunia luar. Kemudian yang ketiga fase pemantapan atau establishment, itu sekitar umur 25-44 tahun. Jadi terjadi kohesi antara dalam dan luar individu dan serta mulai mencapai stabilisasi karir dan membuat atau memajukan kinerja mereka lebih tinggi. Jadi mereka yang sudah mempunyai pekerjaan itu mereka akan berusaha bagaimana caranya biar bisa lebih stabil dan kemudian juga mereka apa caranya itu bisa memajukan kinerja mereka. Jadi mungkin dari yang staff bisa menjadi manager atau dan lain-lain sesuai dengan apa yang mereka pilih untuk bekerja. Kemudian yang keempat fase pemeliharaan atau maintenance. Jadi terjadi di sekitar umur 45-65 tahun. Individu mulai menetapkan pilihannya dalam suatu karir dan memeliharanya gitu. Mungkin karena di masa-masa ini juga mungkin lebih banyak yang akan pensiun, jadi biasanya mereka itu memilih untuk stay dan tidak pindah-pindah lagi di pekerjaan yang lainnya. Kemudian di fase terakhir yaitu fase penurunan atau decline, yaitu pada fase umur 65 tahun ke atas karena kekuatan fisik yang sudah menurun. Berarti biasanya mereka juga waktunya berhenti untuk bekerja atau mereka biasanya sudah di masa-masa pensiun. Kemudian untuk peran teori perkembangan Donald Super pada PK yaitu meningkatkan pengetahuan tentang dirinya sendiri dan dunia kerja. Kemudian yang kedua mengembangkan sikap dan nilai diri dalam menghadapi pilihan lapangan kerja dan persiapan memasukinya. Kemudian yang ketiga meningkatkan keterampilan berpikir supaya mampu mengambil keputusan tentang jabatan yang sesuai dengan dirinya dan tersedia dalam dunia kerja. Kemudian yang keempat menguasai keterampilan dasar yang penting dalam pekerjaan.
Sekian itu tadi presentasi mengenai teori karir dan super. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.